Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmila Sari. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang proses manajemen kinerja. Proses manajemen kinerja merupakan suatu proses sistematis yang mencakup perencanaan kerja, review, evaluasi, dan tindakan adaptif. Siklus manajemen kinerja. Perencanaan kinerja merupakan awal dalam siklus manajemen kinerja. Perencanaan kinerja yang baik menjadi kunci dari pengelolaan kinerja karyawan. Ada 3 siklus manajemen kinerja. Pertama, perencanaan kinerja. Kedua, pemantauan. Dan yang ketiga, penilaian kinerja karyawan. Tahap 1. Perencanaan kinerja. Tahap perencanaan merupakan kegiatan yang memerlukan kolaborasi yang melibatkan manajer dan karyawan. Pada tahap ini, beberapa hal yang dapat didiskusikan adalah sebagai berikut. Pertama, tinjau ulang uraian tugas karyawan untuk memastikan uraian tugasnya sudah sesuai dengan yang seharusnya. 2. Identifikasi dan tinjau ulang uraian tugas sudah selaras atau mendukung. 3. Buat rencana kerja yang berisi tugas atau target kerja yang dicapai dan metode yang dipakai. 4. Identifikasi cukup 3-5 sasaran kinerja yang seharusnya dicapai oleh karyawan dalam 1 tahun penilaian kinerja. 5. Identifikasi berbagai pelatihan yang diperlukan karyawan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi. 6. Identifikasi tujuan pengembangan karir yang dapat menjadi bagian dari perencanaan karir jangka panjang karyawan. Kejelasan jalur karir ke depan membuat karyawan akan lebih terarah dan termotivasi. Di akhir proses perencanaan kerja, karyawan maupun manajer perlu menandatangani rencana kerja yang diusulkan. Salinan rencana harus diberikan kepada karyawan dan yang lain harus disimpan dalam arsip data karyawan. Tahap 2. Pemantauan. Siklus manajemen kinerja kedua adalah pemantauan kinerja atau monitoring. Memantau kinerja sehari-hari tidak berarti mengawasi secara detail tiap hal yang dikerjakan oleh karyawan. Manajer tidak harus mengelola hal-hal teknis yang perlu dilakukan karyawan, tetapi lebih fokus pada hasil yang dicapai melalui perilaku individu dan dinamika tim yang mempengaruhi lingkungan kerja. Selama fase ini, karyawan dan manajer harus bertemu secara teratur untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menilai kemajuan dalam pencapaian sasaran kinerja. 2. Mengidentifikasi kendala pada karyawan serta cara mengatasi kendala tersebut. 3. Memberikan umpan balik tentang kemajuan yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran kinerja sebelumnya. 4. Mengidentifikasi perubahan rencana kerja sebagai akibat dari perubahan prioritas organisasi dan perubahan rencana kerja. 5. Menentukan dukungan ekstra diperlukan dari manajer atau orang lain untuk membantu karyawan dalam mencapai tujuannya. Tahap 3. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah kegiatan untuk mengevaluasi dan menyimpulkan kinerja karyawan selama periode kinerja tertentu. Dalam pertemuan penilaian kinerja, karyawan dan atasan mendiskusikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mengevaluasi pekerjaan dicapai selama tahun sebelumnya dikaitkan dengan tujuan atau sasaran kinerja yang ditentukan pada awal periode perencanaan kinerja. 2. Mendokumentasikan tantangan yang dihadapi selama 1 tahun periode penilaian kinerja dan mengidentifikasi area pengembangan untuk kebutuhan peningkatan kompetensi.
3. Mengidentifikasi dan mendiskusikan potensi hambatan untuk pencapaian tujuan. Setelah dilakukan penilaian, karyawan dan atasan harus menandatangani formulir penilaian kinerja sebagai bukti keterlibatan atasan dan bawahan dalam proses penilaian. Penilai yang melakukan penilaian adalah: pertama, superior atau atasan; 2, peer atau rekan kerja dengan jabatan setara; dan yang ketiga, subordinate atau bawahan. Masing-masing penilai tersebut memiliki bobot penilai yang berbeda-beda. Dengan metode penilaian multi-asesor tersebut, maka hasil penilaian akan menjadi lebih objektif. Hasil penilaian tersebut kemudian akan digunakan sebagai acuan evaluasi kompetensi pada sistem manajemen kinerja, untuk kemudian menjadi feedback bagi karyawan yang bersangkutan. Sebagai kesimpulan, kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Manajemen kinerja menurut Costello adalah dasar dan kekuatan pendorong yang berada di belakang semua keputusan organisasi, usaha kerja, dan alokasi sumber daya. Sebagai prinsip dasar dalam manajemen kinerja adalah menghargai kejujuran, memberikan pelayanan, tanggung jawab dirasakan seperti bermain, adanya perasaan kasihan, adanya perumusan tujuan, terdapat konsensus dan kerjasama, sifatnya berkelanjutan, terjadi komunikasi dua arah dan mendapatkan umpan balik. Setiap perusahaan selalu mengharapkan karyawannya mempunyai kinerja yang tinggi, karena dengan memiliki karyawan yang berkinerja tinggi, akan memberikan sumbangan yang optimal bagi perusahaan. Selain itu, dengan memiliki karyawan yang berkinerja tinggi, perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaannya. Penilaian kinerja adalah keahlian yang sulit dan sangat penting dari seorang penyelia. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai proses manajemen kinerja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.